Makanya kenapa sekarang riwayat tren penyakit paling atas kanker, diabetes itu. Saya jadi termotivasi untuk tidak membuang sampah di sungai. Ditempuk loh. Pertemuan antar dua sungai. Ditempuk nih Roxy. Dicek temannya, teman sebelahnya takut hilang. Sungainya bau. Jangan pengaman diharapkan hati-hati ya. Nah, kami komunitas Sarkas Space berinisiatif membuat kegiatan ini melibatkan open kepanitiaan dan menjadi hal menarik karena memang yang mendaftarkan untuk kepanitiaan saja sampai 40 orang. Terus kami juga melibatkan beberapa komunitas juga kita buka di peran media, kami memfungsikan peran media yang mendaftarkan untuk terlibat itu hampir 150 orang. Kami stop nih karena kalau kita buka takutnya kepanitiaan tidak mampu gitu. Oke, siap. Kalau barang-barang di bawah di gazebo. Seru, banyak teman-teman yang saya kenal juga. Terus saya jadi termotivasi untuk tidak membuang sampah di sungai. Ingin menitipkan barangnya bisa nanti diserahkan di panitia yang bertugas. Bisa renang sebenarnya, Pak. Bagi yang merasa terganggu, barang-barangnya bisa dititipkan ke panitia, teman-teman. Sungai yang dibersihin ini adalah Sungai Selokambang yang arah besarnya akan ke Sungai Sampean Baru. Kenapa kami memilih sini? Yang pertama, zonasinya dekat dengan gudang kami. Artinya semua sampah yang kita dapatkan akan tetap dikelola dengan teman-teman Sarkas Space. Setelah nantinya kita sudah mengambil sampah-sampah, baru kita akan Jadi Chairman Dirin Bidadari. Masuk. Harapan kami adalah kesadaran ini segera ditularkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang lain sehingga masyarakat di Kabupaten Bondowoso timbul kesadaran untuk tidak sembarangan membuang sampah di sungai, terutama sampah yang berbahan plastik. Karena sungai ini adalah jalur peradaban, sungai ini adalah kehidupan, sungai ini pusat sosial, ekonomi, budaya, termasuk spiritual. Jadi wajib hukumnya untuk senantiasa kita jaga, kita lestarikan, bukan hanya untuk kita, akan tetapi juga untuk anak-anak cucu kita, generasi penerus bangsa. Dan harapan kami acara semacam ini bukan hanya sebatas seremonial atau hanya untuk pencitraan, tapi bisa dilakukan secara periodik oleh kelompok-kelompok masyarakat Kabupaten Bondowoso, komunitas-komunitas pemuda yang ada di Bondowoso. Syukur-syukur kalau langsung pemerintah juga terjun, TNI Polri juga terjun bersama-sama untuk membersihkan sungai. Makanya mus kacang, mus ya politik ya. Si kayak minuman sachet sekali pakai. Padahal di Permen LHK nomor 75 tahun 2019 itu mengatur tahun 2030 kita harus mengurangi setidaknya 30% sampah sachet yang bocor ke lingkungan. Nah, caranya mengurangi 30% itu harusnya industri ini mereka take back, mengambil kembali. Yang kedua itu redesign kemasan. Jadi nggak boleh nantinya
kemasan-kemasan multi layer seperti ini diproduksi gitu. Akhirnya harus mereka beralih kepada ekosistem reuse, penggunaan kembali. Jadi masyarakat membeli sesuatu itu menggunakan wadah yang bisa digunakan berulang kali. Mas Anwari, takom, male kelanjut. Pindah nang ngarep kabeh. Nang buri. Nang buri kok nang ngarep. Nang buri. Ram. Jadi sudah ada perda tentang tata kelola sampah, kemudian pembatasan penggunaan perbuk, pembatasan penggunaan bahan plastik. Akan tetapi sekali lagi seperti yang lama-lama, seperti yang sudah-sudah, sebatas hanya dibuat, implementasinya masih sangat kurang. Ini adalah PR kita bersama. Ada yang bawa Unik-unik sekali kami menemukan barang-barang tahun lama. Kemarin tadi itu menemukan pelekat dalam piala itu tahun 97. Terus kami menemukan saset itu tahun 2007. Artinya permasalahan sampah plastik ini sudah terlalu lama ada di sungai. Bahkan hal-hal yang aneh terkait pampers juga pembalut wanita. Beban masyarakat, beban TPA. Seperti ini kan namanya residu. Ini terus ini induk kapal api itu nggak bisa diolah. Masa nggak bisa diolah? Sulit ini, misalnya dia multi layer, lapis-lapis. Maka yang harusnya tanggung jawabnya kapal api, terus wings, seperti sampah yang tercecer itu kan terfragmentasi menjadi partikel-partikel kecil. Ini jadi mikroplastik. Mikroplastik masuk ke rantai makanan, kemudian masuk ke manusia, akhirnya bisa mempengaruhi kesehatan manusia, termasuk memicu gangguan sistem hormonal, kemudian memicu kanker. Kemudian mikroplastik itu juga merupakan salah satu agen diabetogenik, mereka menyebabkan diabetes. Makanya kenapa sekarang riwayat tren penyakit paling atas kanker, diabetes itu. Ya, karena kebetulan di event hari ini kita mendatangkan narasumber di bidangnya, yaitu Yayasan Ekoton yang memang meneliti mikroplastik di dalam air dan udara. Sebentar lagi akan kita lakukan pengecekan kualitas air mikroplastik. Kemarin lusa kami dapat tugas itu untuk ambil sampel udara. Artinya bentar lagi akan juga pengecekan udara. Apakah di Bondowoso sudah terkontaminasi dengan mikroplastik gitu. Jadi ini tadi yang saya bilang apa? Ini juga ada plastiknya. Temuan kami Ekoton itu menemukan kurang lebih sekitar 50% darah manusia itu mengandung mikroplastik. Mikroplastik yang kami teliti setelah dicek uji polimernya yang paling banyak dari polyethylene terephthalate atau PET. PET itu berasal dari botol AMDK, air minum dalam kemasan.
seperti ini dari plastiknya. Jadi plastik ini kemudian dari packaging bungkusnya ini, dia ketika dikocok-kocok ataupun kena panas, dia akan terkelupas hingga masuk ke airnya, kemudian diminum oleh manusia sehingga terdistribusi ke aliran darah dan menyumbat terakumulasi di organ-organ kita. Itu akan kita lakukan brand audit. Jadi kita memilah ini berdasarkan mereknya. Ini kan kelihatan ini. Mereknya ini. Kenapa dipilih per merek, Pak? Ya, ini nilai. Nah, supaya tahu ini produknya siapa. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18. Seperti yang sudah kami diskusikan dengan teman-teman Sarkaspace, harus ada sanksi tegas bagi mereka yang membuang sampah di sungai, kemudian termasuk mencari ikan dengan cara ngobat atau meracun. Itu sangat merusak lingkungan. Dan itu wajib bagi sinergitas dalam segenap stakeholder-nya, terutama Pol PP, terus kemudian juga masyarakat sendiri untuk sama-sama menjaga. Sementara ini belum ada sanksi tegas yang tertuang dalam yang masuk dalam klausul peraturan peraturan bupati itu. Makanya tadi diusulkan oleh teman-teman yang merupakan juga aspirasi agar ada sanksi tegas bagi mereka yang melanggar.